potong sih kemarin, cuman aku nanam ari-arinya aja. Iya, cuman kemarin itu kalau yang sekarang kan aku udah tahu tanam ari-ari itu harus begini. Kalau waktu kemarin itu kan anak pertama aku lupa kan, terakhir punya adik tuh 5 tahun 6 tahun yang lalu ya. Lupa gitu harus nguburin, aku taruh di kulkas kan jadinya. Waktu itu timku yang taruh di kulkasnya, sangkanya nanti bapaknya bakal ingat, lupa nih ada daging pada, oh bukan daging tuh ari-ari katanya. Jadi saya salah, makanya kemarin pas habis lahiran langsung panggil ustadz semua, doa di tempat ari-arinya, dikuburin langsung saya bawa lari langsung ke rumah itu. Kan namanya kan belajar ya dari pengalaman, takutnya dikubur taruh di mana, ternyata kan itu harus penting gitu loh dikuburin. Ternyata nazar kemarin sudah dilaksanakan. Apa tuh? Lari pagi. Lari pagi Di taman daerah seputar sih. Siapa yang nazar? Dari mana tuh kabarnya? Kemarin waktu wawancara di rumah Iya. Nggak tahu, nanti coba saya lihat lagi ya wawancaranya. Mungkin reaksi Aminah pas pertama kali adiknya seperti apa sih? Aminah memang dari sebelum adiknya lahir dia udah mulai apa ya, touchy anaknya, jadi udah mulai sering nangis. Terus kalau nempel sama papanya nempel banget, sekarang benar-benar meluk gitu. Biasanya nggak segininya gitu. Aktifnya lebih aktif, jadi kayak lebih pengen cari perhatiannya lebih oh papa aku gini gitu. Kayaknya itu normal gitu ya, karena aku kan dulu punya adik juga banyak ya. Jadi pasti anak-anak itu pengen, oh aku tetap jangan semuanya lihat adiknya gitu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mamanya dia tidurin adiknya, aku tidurin Aminahnya gitu, karena memang dia lagi taci-tacinya gitu. Jadi lihat apa nangis. Nanti mungkin aku konsultasi juga ke dokter Ivan kenapa, apa yang harus dilakukan supaya mereka itu. Tapi insya Allah lama-lama dia udah lihat kok, oh ini adik. Lebih rewel apa dia tangannya? Ya lebih gampang nangis, walaupun dia ngerasa menahan, dia nangis. Karena dia memang anaknya apa ya, taci gitu ya, gampang tersentuh gitu. Jadi dia ngelihat adiknya, mungkin kok ibunya bapak-bapaknya gendong adiknya terus gitu kan. Jadi mungkin dia pastilah namanya kakak akan ada perasaannya, tapi one day dia akan ngerti. Ya, ini udah kayak mimpi yang jadi nyata buat saya sama Aurel, karena semua orang tua bisa hadir. Kemarin kan kita lahiran pas COVID ya, jadi nggak semuanya bisa hadir. Sekarang semuanya hadir, semuanya mendoakan, semuanya kumpul di RSI Abunda pagi-pagi jam 3 pagi tuh, subuhan bareng juga. Jadi menurutku doanya dari semuanya itu menguatkan gitu ya, dengan apa ya, menyambut semuanya, nggak sabar nyambut cucu keduanya gitu. Jadi cucu perempuan keduanya. Dokter Ivan, sedikit kok tentang komunikasi Aurel selama masa kelahiran itu seperti apa? Sehingga tadi Mas Hafiz sudah bilang kalau udah lagi nyarinya Dokter Ivan seperti itu. Ada komunikasi apa nih yang mungkin intensif yang akhirnya membuat dia lebih yakin untuk ketemu dokter nih? Kalau saya melihatnya justru di kehamilan kedua ini jauh lebih tenang ya. Lebih tenang, lebih prepare ya, mungkin karena sudah anak kedua ya. Tapi tiap kehamilan pasti akan beda-beda. Ininya berat badannya juga beda, kemudian juga keluhannya juga beda-beda. Tapi sejauh dari kita setiap kali komunikasi ngobrol, nah ini nih ada yang bantuin terus nih, Dokter Puspa yang nenangin nih. Dokter Puspa yang mungkin lebih banyak ke nenangin Aurel ya. Kira-kira gimana Dokter Puspa? Aurel sih aman-aman aja sih, tenang-tenang aja. Memang sebenarnya dari awal Aurel juga udah siap ya ternyata untuk hadapin anak kedua ini. Jadi sepanjang perjalanan kehamilannya Aurel juga udah siap. Jadi temennya nenanginnya selama perjalanan kehamilannya, Aurelnya juga aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Kebetulan Dokter Ivannya juga orangnya asik, jadinya
ini dokter dan pendamping selama tanggal jadi rumah sakit kita memang ada yang bantuin untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan support segala macam. Jadi mudah-mudahan atas sama Bu Aurelnya lebih nyaman, ada dokter Puspa terus yang jagain ya. Kondisi hari ini awal sendiri seperti apa sih? Alhamdulillah dari pelahiran pertama tuh ya, waktu kita lahiran di rumah sakit ini dia udah bisa langsung berdiri gitu ya. Jadi tadi juga udah mulai jalan-jalan di depan kamarnya gitu ya. Karena dia bosan juga mungkin di kasur terus kan. Jadi sambil kita ini ya coba terus untuk produksi ASI-nya, karena kan memang kalau awal-awal pasti keluar ASI-nya masih nggak segampang itu. Jadi kita masih pelan-pelan karena nggak sekaya Amina, dia kan nggak aktif dari kecil udah nangis atau apa. Jadi ini dia harus di pancing-pancing terus. Jadi kita akan sampai ke rumah juga coba nanti besok pagi mungkin jemur gitu ya di matahari, karena kan dia belum ketemu matahari juga nih. Itu kata dokter juga sehat ya dok ya, walaupun tapi harus pagi. Tadi kalau jemur sekarang kan di sini kayaknya banyak asap ya kalau di sini. Kita coba di tempat yang nggak dilewatin terlalu banyak kendaraan gitu. Insya Allah. Kapan balik Mas Hasan? Pulang sendiri Mas Hasan? Ada Hari ini kita insya Allah nih habis dari sini kita pulang. Habis dari sini kita pulang. Tapi tergantung juga, kita masih nanya sama dokter Ivan dan dokter Abras kayak gimana kondisi ibu dan adiknya terakhir. Kalau kita sudah dapat izinnya, insya Allah kita langsung lanjut istirahat di rumah untuk ibu dan anak. Bang, di rumah sendiri seperti apa? Di tanggal Amina kan 222, kalau yang adiknya ini 11 mungkin. Emang HPL-nya sebenarnya udah deket di tanggal-tanggal ini, tapi kebetulan ada tanggal cantik ya udah dipilih aja tanggal cantik kan. Jadi biar kalau adiknya kan 2222 anak pertama, ini 1111 anak kedua gitu. Jadi unik aja gitu. Jadi ya kayaknya orang-orang biasanya karena memang kan ini lahiran kedua ini nggak bisa normal juga kan, memang karena masih terlalu bahasanya itu masih basah ya, masih kepagian. Karena itu yang tadi saya bilang, saya nggak bisa planning juga. Ini maunya hamilnya sebenarnya nanti di space dulu 2 tahun 3 tahun, tapi ya tiba-tiba udah hamil gitu kan. Saya juga kaget. Aurel juga waktu ngechat dokter, dok saya hamil, tapi dia ngasih taunya bukan kayak orang happy, kayak kaget. Dok gimana nih saya, kok gimana nih? Kata dokter malah alhamdulillah dong, ya udah kita syukuri gitu ya. Alhamdulillah, intinya kan yang penting waktu kita menuju kehamilan itu sampai melahirkan itu senangnya luar biasa gitu ya. Walaupun awalnya di luar planning, tapi insya Allah ini jadi berkah yang baru buat keluarga kami. Dan yang lahiran sama aku juga di tanggal itu kayaknya banyak banget yang aku di-tagin di Instagram, karena semua orang kayaknya ngejar tanggal 11 ini ya. Bukan hanya tanggal diskon ternyata ya. Karena bukan hanya ngejar diskon atau flash sale, tapi memang ngejar anaknya pengen lahiran. Jadi itu kan tanda sayang juga ya, orang tua tuh pengen anak aku nanti biar dia pas lahir orang tua tuh mikirin gitu sampai tanggalnya. Ya cara sayang orang tua kan beda-beda ya, kita menghargai aja keputusan setiap orang tua yang ada di luar sana, yang lahiran bareng juga sama anak tuh pada. Ini rumah sakit sibuk banget aku lihat karena banyak banget yang lahiran di sini. Mungkin kita beri doa juga buat dokter Ivan dan sehat selalu, sama dokter Abras, dokter Imelda, dokter Puspa. Semoga semua bisa sehat terus melayani masyarakat Indonesia di sini. Karena aku lihat banyak yang senang lahiran di sini. Banyak teman-teman artis juga dari kemarin kan semuanya banyak di sini, jadi selalu alhamdulillah dengan lahiran. Ya pasti selama susu mamahnya masih keluar, kita akan selalu menjadi pejuang ASI eksklusif gitu ya. Tapi kan namanya ini perjuangan kan, nggak tahu Tuhan ngasihnya misalnya kayak Amina sampai umur berapa udah nggak bisa gitu kan, karena
mungkin asinya udah nggak terlalu keluar atau gimana ya. Tapi sekarang kita akan terus koordinasi sama dokter Abras untuk gimana caranya biar asinya tambah baik. Mungkin nanti kita bikin planning makannya juga buat ibunya ya, buahnya, kalsiumnya yang pas gitu untuk anak. Kira-kira.